Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ke channel saya, Sofia Norma. Halo teman-teman, hari ini saya akan membagikan aktivitas saya mulai pagi ya. Ini saya sedang menggoreng jalang kote dan lumpia, oleh-oleh dari adik ipar saya dari Makassar ya. Yang tempo hari sudah saya freezer, saya simpan. Kemudian kita makan untuk cemilan. Alhamdulillah. Kemudian saya lanjutkan bongkar-bongkar belanjaan dari tukang sayur. Aku beli tauge, kemudian ada sawi. Ini rencananya mau bikin pecel ya teman-teman ya. Dibikin pecel, terus kemudian kita goreng tempe. Kebetulan punya bumbu pecel ya teman-teman, kita masak yang sederhana aja, yang simple, yaitu pecel. Kalau pecel itu kan sayurnya tergantung stok kita ya, variasi boleh. Kebetulan tadi di tukang sayur ada tauge, ada kenikir, sawi putih ya teman-teman, nanti ditambahkan dengan mentimun juga boleh. Biasanya kubis juga bisa, sawi ataupun bayam. Ya, aku bersih-bersihkan dulu semua sayurnya, kemudian nanti aku rebus. Setelah itu baru kita lanjutkan ini aku mau beres-beresin tahu sutra ya, kayaknya tahu susu. Nanti aku air fryer aja karena yang makan tahu goreng itu suami ya. Biasanya nggak aku goreng pakai minyak ya, supaya lebih sehat gitu teman-teman. Jadi sejak punya air fryer ini aku banyak terbantu. Salah satunya itu untuk menghangatkan, defrosting bekuan, kemudian memanggang, juga bisa menggoreng teman-teman. Tapi saya pernah melihat YouTube dari penjelasan dokter di Malaysia, bahwa dia mengatakan menurut artikel bahwa kalau air fryer yang bahannya teflon itu kalau bisa dihindari. Jadi pakailah yang bahan keramik gitu ya, kayak yang keramik zaman sekarang itu teman-teman, seperti wajan-wajan, itu insya Allah aman. Terus kalau bumbu pecel saya beli merek apa aja yang ada di tukang sayur, tapi biasanya kalau favorit saya minta kirim dari Malang ya teman-teman ya. Bumbu pecel dari Jawa Timur, di sini juga ada sih, cuma kalau merek tertentu itu memang lebih enak ya teman-teman ya. Saya tadi juga beli kerupuk, tapi kerupuknya kayaknya melempem ya, kalau bahasa Jawanya itu udah layu gitu. Sama saya mau keluarkan ini cake dari kulkas, sisa dari parcel waktu
waktu Lebaran kemarin. Ini aku dapat bumbu dari saudara dari Lumajang ya, kebetulan alhamdulillah. Jadi aku sekalian buka aja dan aku cairin untuk makan pagi hari ini. Sebenarnya kalau kita setiap hari makan sayur begini ya sehat ya teman-teman ya. Cuma kadang kan harus ada variasi ya. Kadang masak pakai berkuah, kadang pecel gitu teman-teman, kadang dicapcay, nanti di sop, kadang nanti di sayur bening, di sayur asem kayak gitu. Jadi salad gitu ya, jadi berubah-ubah supaya nggak bosan. Nah ini karena sudah selesai, aku mau makan sarapan dulu ya teman-teman, karena capek dari pagi udah bersih-bersih, cuci piring, terus bikin pecel juga sama belanja. Jadi aku mau makan dulu. Nah setelah ibunya masak dan makan isi bensin, sekarang bikin nasi dulu buat anak-anak. Nah, ini weekend ya teman-teman, jadi anak-anak belum pada bangun. Biasanya habis sholat subuh dibangunkan ayahnya ke masjid, terus mereka tidur lagi gitu ya. Ya kadang sudah dikasih tahu jangan tidur, tapi mungkin capek ya teman-teman ya, karena dari Senin sampai hari Jumat mereka kegiatannya padat, belum lagi les juga ya. Mungkin mereka mau menikmati, kalau bahasa Jawanya itu bangkong ya. Jadi biar mungkin biasanya saya bangunin jam 8 nanti untuk sarapan teman-teman. Sambil ini saya keluarkan ayam dari freezer, mau saya masak juga ya teman-teman ya. Nah ternyata saya tadi tidak ada tempe ya, saya ingatnya itu tempe, ternyata tahu sama untuk teman makan pecelnya anak-anak saya buatkan jamur crispy. Kalau jamur crispy saya pakai bumbu serbaguna, tepung bumbu serbaguna yang merek Sasa, kemudian bisa ditambahkan tepung beras atau tepung terigu kalau memang kurang tepungnya ya. Nah kebetulan kalau masak jamur crispy itu saya peras sedikit ya, supaya tidak berair terlalu banyak. Kalau digoreng nanti jadi lama ya untuk kering gitu. Tapi kalau meres pelan-pelan ya, karena hancur nanti ya teman-teman. Biasanya kalau untuk goreng tepung untuk jamur, untuk mengadon tepung keringnya itu nanti pakai toples ya, biar lebih cepat dan praktis. Yang ada di rumah ternyata adanya itu tepung bumbu, nggak tahu merek apa itu ya. Saya beli di Lotte 1 kilo kemasan besar, ada sisa segitu. Jadi ini setelah lebaran saya memang menghabiskan stok-stok di rumah ya, termasuk tepung, bahan masakan, daging-daging, itu kita bersihkan dan kita makan. Nah ini setelah buat tepung yang cairnya, kita bikin adonan juga untuk tepung keringnya, campuran dengan tepung terigu.
Nanti tinggal kita celupkan dan kita kocok di dalam toples ini, langsung kita goreng. Untuk menggoreng tipsnya supaya di dalam matang dan di luar crispy, apinya yang pertama untuk memanaskan kita boleh api besar, kemudian kita kecilkan. Jadi selama menggoreng nanti dilihat ya, kalau sudah berubah kecoklatan langsung kita kecilkan, nanti mau diangkat kita besarkan lagi sedikit gak apa-apa ya teman-teman, tapi jangan yang terlalu panas, nanti jadi gosong di luar tapi basah di dalam. Nah, kalau sudah matang bisa cantik seperti ini ya teman-teman, di dalam kering, tidak basah dan juga tidak terlalu gosong ya. Jadi pas ketika kita gigit rasanya enak banget ini ya teman-teman. Sudah penampakannya menggoda, rasanya enak, gurih dan tidak gosong ya teman-teman. Yang penting tidak keras ya, jadi crunchy dan empuk. Kita angkat aja kalau sudah kecoklatan seperti ini. Biasanya saya tiriskan sampai benar-benar minyaknya itu turun ya, karena kalau enggak sifat dari jamur ini ketika kita masak dia itu kayak menyerap banyak minyak ya, jadi harus kita benar-benar tiriskan sampai minyaknya itu keluar. Kalau perlu teman-teman kasih tisu ya, boleh juga, atau pakai tray yang seperti punya saya ini ya. Keluarkan semua bahan-bahan yang ada di kulkas ya teman-teman, termasuk apa yang harus dibuang, apa yang harus kita bersihkan. Ini ada 2 lettuce, 2 box lettuce. Ini nanti saya pilah-pilah mana yang masih layak dan mana yang enggak ya. Ini banyak makanan-makanan yang sudah nggak enak ya, lupa saya masukkan freezer jadi terpaksa kita buang.
tapi untuk beberapa makanan yang masih layak nanti saya tetap akan makan ya, kita hangatkan. Ini ternyata beberapa daun yang di luarnya sudah nggak bagus, jadi nanti saya pilah-pilah ya teman-teman untuk makan salad ya. Anak nanti dibangunkan, kita mau ke rumah mertua, mau berkunjung ke rumah mertua, biasanya kita menengok, ngobrol-ngobrol, butuh apa kita ini ya, kita bantu ya teman-teman, karena memang sudah sepuh ya. Nah ini sama suami tiba-tiba waktu di rumah mertua diajak keliling ke perumahan deket situ, katanya yuk kita lihat-lihat perumahan gitu. Ya namanya cuci mata ya teman-teman ya, kan nggak ada salahnya ya, belum tentu kita juga beli gitu, kadang-kadang kita untuk cuci mata, menginspirasi gitu, juga untuk melihat tanya-tanya gitu ya, oh ternyata kisaran rumah di daerah sini itu berapa, kayak gitu teman-teman. Kita keliling dulu sambil cuci mata, lihat area di sini. Nah ini kita sudah ke marketingnya, kemudian ditunjukkan salah satu rumah contoh gitu ya. Kenapa kok saya mau lihat di sini tuh, saya setiap hari itu lewat gitu ya, penasaran gitu, ini perumahan ini mahal nggak sih gitu loh, kayak apa sih dalamnya gitu. Ini luas tanah 100 lebih ya teman-teman kayaknya. Jadi ada 3 kamar tidur, 3 kamar mandi dalam, dan masih ada tanah kosong ya di belakang, sambil kita mungkin bisa mencontoh desain interiornya gitu ya. Kadang-kadang kita kan suka ya teman-teman lihat pameran gitu ya, lihat foto interior gitu ya, termasuk kayak gini kita bisa, oh iya tatanannya seperti ini gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video saya, semoga video ini bermanfaat, kemudian menginspirasi. Kalau memang bermanfaat tolong di share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.